Oke, sudah 10:04, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam Zoom ini sudah hampir 70 partisipan ya. Nanti akan terus bertambah. Yang pertama yang saya hormati Bapak Afrio Sunarno, pejabat pemerintah Kota Yogyakarta. Yang saya sayangi semua mahasiswa untuk mata kuliah ini, dan juga ada beberapa mahasiswa yang bergabung juga dari mata kuliah lainnya. Hari ini kita akan laksanakan kuliah umum dan diskusi. Oleh karena itu, pada para mahasiswa semua, saya minta nanti aktif ajukan pertanyaan-pertanyaan ya kepada narasumber yang berkaitan dengan tema kita kali ini, itu tentang kebijakan publik atau kebijakan pemerintahan dalam konteks pembangunan daerah. Nah, nanti saya harapkan para mahasiswa untuk aktif menanyakan ya, sejauh mana kebijakan pembangunan itu membawa kesejahteraan bagi rakyat dan seterusnya ya. Saya kira Anda sebagai mahasiswa lebih kritis ini. Nah, untuk menyingkat waktu, saya berikan sepenuhnya kepada Pak Abriano Sunarno untuk memberikan kuliah umum dan nanti dilanjutkan dengan diskusi. Adapun waktunya saya berikan secukupnya ya. Kuliah umum ini kurang lebihnya nanti sekitar 1 jam ya. Nah, nanti silakan untuk Pak Afrio, nanti silakan untuk bisa mengatur seberapa waktu untuk menyampaikan kuliah umum dan seberapa untuk diskusi ya. Monggo Pak Afrio, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin mahasiswa dari mata kuliah ini kan bertanya-tanya, ini kenapa yang jadi narasumber itu mantri? Mantri itu kalau dulu nama jabatannya camat, sekarang menjadi DIY, kalau di kota disebut mantri, di kabupaten disebut mewu. Ada sejarah cukup lama. Pak Ulung mempertanyakan beberapa hal kepada saya karena kami sama-sama kuliah masuk di angkatan 85, bersama-sama membangun sebuah kelompok studi, dan kemudian beliau lebih beruntung karena berada di tempat studi terus. Saya berada di tempat praktek di pemerintahan. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah bahwa sebelum menjadi mantri di sekarang ini, saya sempat berada di beberapa instansi. Sempat di kepegawaian, kemudian di Dinas Perhubungan, di bagian organisasi, lalu kemudian di Bapeda, itu sangat lama. Di Bapeda itu sekitar 12 tahun, sampai saya terakhir menjadi Kepala Bidang Litbang, kemudian 1 tahun di Kearsipan, 1,5 tahun di Sekretaris di Dinas Kominfo, dan ini 6 bulan di Kementerian Mantri Jeron. OPD atau instansi itu instansi yang memberikan kepada saya pengalaman mengenai merancang sebuah kegiatan, penganggaran, dan kemudian di dinas ataupun di kementerian itu kami menjadi eksekutor langsung. Jadi mungkin ada pengalaman yang bisa
kami bagi dengan adik-adik semua di UMJ dalam mata kuliah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masuk ke materi ya. Pada prinsipnya diskusi nanti akan berkaitan dengan aplikasi, kemudian materi saya lebih banyak kepada persoalan-persoalan konsep. Jadi di dalam pemerintah daerah itu untuk akhirnya dinilai apakah kinerjanya itu memberi kemanfaatan kepada masyarakat dan terutama masyarakat yang paling membutuhkan, itu diawali dengan satu cara berpikir konseptual yang disebut dengan perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan itu sebetulnya analogi yang mudah adalah bagaimana kita melakukan sesuatu dalam bayangan atau perhitungan jangka menengah dan jangka panjang, jangka menengah, tetapi kemudian implementasi dalam jangka pendeknya itu bisa kita lakukan. Itu proses berpikirnya seperti itu. Nah, proses berpikir itu tentu saja tidak mandiri menjadi perspektifnya birokrasi, karena birokrasi melalui proses musrenbang dan kemudian proses penyusunan anggaran itu berinteraksi dengan gagasan-gagasan yang dibangun oleh masyarakat baik pada tingkat mikro maupun pada tingkat yang lebih abstrak ya. Jadi tingkat mikro itu sejak pramusrenbang dari RT, RW, kemudian musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, sampai kemudian di bawah musrenbang kecamatan itu dikonfirmasikan dengan kegiatan-kegiatan kedinasan. Sehingga ini menghindari terjadinya tumpang tindih supaya jumlah anggaran yang terbatas itu tidak untuk membiayai kegiatan sejenis tetapi dilakukan oleh instansi yang berbeda. Itu tujuannya. Kemudian sebelum proses perencanaan itu kita hantarkan kepada oleh wali kota, diantarkan kepada DPRD, maka ada kalkulasi-kalkulasi yang berkaitan dengan asumsi pendapatan. Nah, pendapatan itu bisa yang dari transfer pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah dan pendapatan bagi hasil. Bagi hasil dengan misalnya kalau di DIY itu kita mendapatkan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor. Tapi kalau di daerah Cepu atau Blora itu ada bagi hasil dari pendapatan minyak bumi. Nah, asumsi mengenai ketersediaan uang ini kemudian dikonfirmasikan dengan konsep perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan tadi. Nah, di situ kemudian muncul prioritas. Nah, prioritas-prioritas itulah yang kemudian menjadi catatan penting apakah sebuah pemerintahan, baik itu di daerah maupun di pusat, itu berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Dalam kasus di pemerintah DIY dan Kota Yogyakarta, maka kita punya sumber anggaran yang lain yang disebut dengan dana keistimewaan. Nah, dana keistimewaan ini menganut pola yang sama tetapi dengan tata kelola yang berbeda karena dia dimulai pada bulan Juni untuk proses penyusunan penganggarannya. Sementara kalau untuk yang APBD biasa reguler itu kita memulainya pada bulan Januari untuk N-1. Jadi perencanaan 2022 itu sekarang ini sudah masuk pada tahapan forum SKPD. Karena forum musrenbang kecamatan sudah selesai pada bulan Maret kemarin. Oke, nah kalau kita sudah masuk di persoalan penganggaran, maka kita harus tahu bahwa, tolong ke slide ke-7 ya.
Belum. Ya. Iya. Nah, ini menggambarkan satu pola bahwa di dalam penjabaran agenda itu ada campur tangan dari ranah politik. Ranah politik itu bisa termasuk perintah dari pemerintah yang lebih tinggi, ya. Bisa juga di dalamnya campur tangan dari perspektif teman-teman di DPRD. Kemudian partisipatif itu yang sampai kecamatan tadi, teknokratik itu kita yang menyusun. Nah, pada posisi ketika terjadi bahwa ketersediaan anggaran, asumsi ketersediaan anggaran itu tidak sepenuhnya mampu menutup semua rencana belanja, maka dilakukan beberapa prioritas-prioritas. Nah, prioritas itu tolong ke chapter 9, slide 9. Nah, di sini kita misalnya saja untuk di Kota Yogyakarta itu kita berusaha untuk melakukan temanya adalah peningkatan infrastruktur dan perekonomian berbasis pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, harap diingat bahwa visi ini disusun pada saat kita masih bebas dari COVID-19. Ya, sehingga ketika terjadi penyesuaian anggaran di tahun 2020, kemudian juga di 2021 ini, maka tentu saja kemudian prioritas-prioritas itu bergeser kepada kebutuhan untuk pembiayaan penanganan COVID. Nah, ini juga menyangkut karena sifatnya adalah pandemi, maka perubahan itu tidak melalui mekanisme perubahan anggaran, tetapi melalui mekanisme penyesuaian. Yang diacu adalah perintah dari pemerintah pusat, khususnya Satgas COVID nasional, ya, untuk melakukan penajaman atau refocusing anggaran, dan kepada Dewan kita hanya melakukan komunikasi, tetapi bukan sebagaimana kita menyusun anggaran baru atau melakukan perubahan anggaran. Nah, yang agak harus kita perhatikan adalah bahwa di luar persoalan-persoalan yang adik-adik biasa mungkin baca di teori perencanaan, kemudian di teori penganggaran dan sebagainya, atau undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan itu, maka yang harus sangat diperhatikan itu adalah metode pelaksanaan kegiatan. Nah, beberapa metode pelaksanaan kegiatan itu yang biasa kita kenal misalnya secara umum adalah metode pengadaan barang dan jasa, maka ada beberapa yang sifatnya kemudian menjadi khusus, dan ini sangat penting untuk diketahui, dan sangat kebetulan juga bahwa saya selaku narasumber punya pengalaman yang agak berbeda dengan umumnya proses metode-metode pengadaan atau barang dan jasa. Jadi di luar cara-cara pengadaan barang dan jasa seperti misalnya lelang terbuka, lelang terbatas, kemudian penunjukan, yang pelaksana pekerjaannya itu adalah badan usaha, kita juga mengenal di samping swakelola yang dilakukan sendiri oleh unsur pemerintah, maka ada swakelola yang bisa dilakukan oleh pemerintah lain atau oleh unsur masyarakat. Nah, dua hal ini menjadi penting untuk diketahui karena apa? Karena selama ini satu, sebagai contoh, untuk swakelola yang dikelola dengan
dengan pemerintah lain itu termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi negeri. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa link dan match antara pemerintah dengan perguruan tinggi itu kadang-kadang tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika kami berada di Litbang dulu, kami mencoba untuk merubah pola pengadaan jasa konsultan itu dengan pola pengadaan swakelola dengan perguruan tinggi. Ini menyelamatkan banyak hal, Karena begini, biasanya ini saya bicara dengan asumsi ini adalah mimbar yang independen ya, yang independen. Jadi saya tidak tahu di situ ada mahasiswa yang anaknya anggota dewan atau apa ya, saya abaikan itu. Jadi kadang-kadang kalau pengadaan barang dan jasa itu menggunakan metode konsultan itu kan boleh dengan penunjukan langsung atau dengan lelang. Maka biasanya itu akan ada campur tangan dari kepentingan-kepentingan politik tertentu. Ya, untuk anggaran jasa konsultan di bawah 100 juta itu biasanya nanti ada anggota dewan yang bikin memo supaya yang mengerjakan kawan saya. Gitu. Seperti itu. Nah, dengan cara pengadaan swakelola dengan perguruan tinggi negeri, maka kemungkinan untuk diintervensi itu menjadi tertutup. Sehingga kita banyak menghasilkan waktu di Litbang itu beberapa kajian yang kemudian menjadi rujukan secara regional. Misalnya kita membangun kajian mengenai master plan transportasi di kota yang karena sifat aglomerasinya kemudian harus juga memasukkan perspektif manajemen transportasi di tingkat DIY. Dan itu alhamdulillah sudah diadopsi oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan DIY untuk menjadi blueprint dari penataan master plan transportasi di wilayah DIY. Kemudian yang kedua, contoh misalnya adik-adik yang di daerah Giwangan mungkin melihat ada di sana ada pasar ikan higienis, kemudian di depannya itu ada kita bangun embung. Embung ini bukan embung seperti yang ada di Langansari, itu kotak besar, ya, kolam besar, kemudian di beberapa embung yang menggelar karpet karet di Gunung Kidul atau di Wonogiri. Tidak, embung yang dibangun di Giwangan ini mempunyai fungsi sebagai reservoir air, sehingga tidak ada permukaan tanahnya itu tidak kita tutup. Tidak kita tutup, bersifat natural. Jadi dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena di situ adalah tangkapan air. Jadi ada lekukan konturnya memang sesuai seperti itu. Kemudian kita pasti adik-adik yang di UMY kan juga bertanya-tanya, loh itu kan dengan perguruan tinggi negeri kan. Nah, kita mengembangkan satu pendekatan lagi misalnya dengan yang dulu adalah hibah dana penelitian, kemudian kita rubah menjadi swakelola dana penelitian. Itu khusus untuk PTS. Untuk PTS kita memberikan itu dengan alokasi rata-rata sekitar 25-30 juta per penelitian. Nah, di situ kita menghasilkan banyak. Contoh kita bekerja sama dengan UAD bisa membuat prototipe becak listrik. Yang itu sebetulnya mengacu kepada kebijakan gubernur untuk menggantikan becak motor yang cenderung menggunakan motor-motor yang sudah tidak layak jalan atau motor-motor yang merupakan hasil dari curanmor. Karena banyak kita menemukan mereka tidak dilengkapi dengan surat-surat yang resmi. Nah, yang ketiga ini khusus untuk di wilayah kementerian. Kita mengembangkan swakelola dengan masyarakat yaitu dengan LPMK. Jadi LPMK ini dengan pola swakelola atau hibah dulunya itu menjadikan efektivitas anggaran itu meningkat. Karena apa? Karena
masyarakat menjadi merasa punya milik terhadap apa yang dibangun, bersedia memberikan tambahan swadaya bahkan, sehingga itu yang kemudian meningkatkan efektivitas anggaran sehingga daya ungkit untuk mewujudkan outputnya menjadi lebih besar. Nah, di samping itu kita juga mengenal, saya kira Kota Jogja adalah salah satu yang terdepan sebelum BPJS itu lahir, karena kami punya jam kesda. Jam kesda itu jam kesda yang terbaik di seluruh Indonesia, karena kita menetapkan coverage yang tidak terbatas bagi warga miskin yang tidak punya atau tidak mampu membayar sebuah layanan kesehatan. Nah, nampaknya BPJS belum bisa untuk memenuhi minimum dari harapan masyarakat, tetapi alhamdulillah itu merupakan kebijakan yang sudah pro rakyat. Kemudian kita juga punya jaminan pendidikan. Berkali-kali kita membantu, cukup besar anggarannya, tidak hanya beberapa puluh juta, itu kita menganggarkan untuk yang jam kesda itu dulu terakhir sampai mendekati 50 miliar. Ya, kemudian untuk yang jaminan pendidikan itu sekitar sampai 1 miliar lebih untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membayar fasilitas pendidikan, terutama kalau yang mereka warga miskin kemudian sekolah di sekolah-sekolah swasta. Jadi kita banyak menemukan karena tidak lunas SPP, kemudian ijazahnya masih ditahan, itu beberapa kali kita temukan kasus begitu dan kita bereskan kepada sekolah, karena kita juga tahu bahwa sekolah swasta tidak mungkin untuk membebaskan sepenuhnya siswa dari adanya iuran pendidikan. Kemudian kita juga mengenal pembangunan yang berorientasi kepada rakyat ini melalui bentuk pelatihan-pelatihan kerja, ya, dengan berbagai skill, terutama yang kemudian bisa terserap ke dalam industri jasa wisata ataupun souvenir dan kuliner, karena pasar terbesar kita Kota Jogja itu di situ. Kita juga membangun punya penerangan jalan umum, itu salah satu yang pionir dan terbaik di Indonesia, menjangkau hampir semua sudut perkampungan masyarakat dan tetap dengan mengembangkan basis partisipatif dari masyarakat. Jadi ini kemudian menjadi hal yang tidak bisa kita baca di dalam bentuk dokumen perencanaan ataupun penganggaran, tetapi harus dibaca kepada kemampuan sebuah birokrasi untuk menerjemahkan gagasan, visi dan misi menjadi sebuah metode kerja yang spesifik. Jadi PJU itu adalah metode yang sangat maju yang belum dikenal oleh daerah-daerah lain waktu itu. Mereka banyak belajar dari kita. Ya. Kemudian jam kesda itu juga merupakan satu pendekatan metode penjaminan kesehatan yang bahkan kalau pegawai itu kan biasanya pakai askes. Askes pun tidak bisa sebaik jam kesda pada saat penjaminan sampai sekarang. Meskipun tinggal jam kesda itu sekarang tinggal sejarah. Kemudian pendekatan seperti pengadaan kerjasama dengan perguruan tinggi itu juga sesuatu hal yang ketika kami merilis itu pun LP3 lembaga pengadaan yang ada di pusat itu pun tidak memahami bahwa persoalan swakelola itu bisa dilakukan dengan cara yang seperti itu. Sehingga beberapa pokja yang ada di provinsi maupun di pusat itu sempat untuk
datang ke kami dan kemudian belajar betul untuk menjadikan pilihan metode itu sesuatu hal yang bisa aman dari risiko penyalahgunaan kewenangan. Nah, saya kira ini sebuah pancingan diskusi saja. Jadi monggo saya kembalikan ke Pak Ulung. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afrio. Para mahasiswa, silakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Afrio. Silakan ya. Arsialia Lutfia ini mau bicara ini ya. Iya, monggo. Kalau bisa tunjukkan wajahnya ya. Marwah Huwaida, gimana? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Yogyakarta ini termasuknya di BPS juga merilis kalau misalnya ketimpangannya di sini itu sangat tinggi. Nah, itu dari kota Yogyakarta sendiri punya kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi ketimpangan tersebut nggak, Pak? Terima kasih. Oke, masalah ketimpangan ini ya. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, Pak Afrio? Ya, 2 atau 3 dulu lah. Oke. Silakan yang lain. Ya, dari Marwah tadi tentang ketimpangan ya. Di Jogja yang masih tinggi. Saya persilakan yang lain. Hafidatul, mana? Coba. Oke, teman-teman yang lain, mana ini? Izin bertanya, Pak. Oke, Husnul Hatimah. Ya. Terkait dengan kemiskinan dan pengangguran di DIY ya Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, mungkin Bapak bisa memaparkan berbagai bentuk kebijakan pembangunan yang telah diterapkan dalam rangka penanggulangan terhadap kemiskinan dan pengangguran, karena seperti yang saya lihat data dari BPS, kemiskinan di DIY itu terus saja meningkat, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, tentang kemiskinan dan pengangguran ya. Masih ada yang lain? Di forum chat ada pertanyaan, Pak. Itu ada di chat itu ya. Oh, ada di chat ya. Itu dari Tufail. Mbak Tufail atau Mas? Proses infrastruktur dan infrastruktur yang berbasis teknologi ya. ICT ini ya. Ya. Oke. Oke, mungkin 3 itu Pak Arno. Oke. IT dari Mas Tufail Naufal. Oke. Baik, yang pertama dan kedua saya kira agak berhimpitan temanya. Kalau yang ketiga ini memang agak jauh, tapi karena itu ada 2 jawaban besar nanti. Yang pertama adalah begini. Ada kebingungan atau pertanyaan pada saat kita mengatakan tentang ketimpangan. Karena begini, bagaimana mungkin
sebuah provinsi yang dinilai rasio Gini-nya itu buruk, ketimpangannya buruk, tetapi juga mempunyai harapan hidup paling tinggi dan mempunyai indeks kebahagiaan paling tinggi. Pernah nggak adik-adik kepikir bahwa itu sangat kontradiksi sebetulnya? Ya, yang pertama adalah bahwa karena prosesnya kan adalah proses pengukuran, indeks kebahagiaan, indeks harapan hidup, ya kan, kemudian ketimpangan itu kan adalah persoalan pengukuran. Kalau persoalan pengukuran, maka yang harus kita lihat pertama adalah tolok ukurnya dulu. Jadi untuk mendamaikan cara berpikir, kita punya indeks kebahagiaan tertinggi dan harapan hidup tertinggi, tetapi pada sisi yang lain juga sekaligus ketimpangan kita relatif juga paling buruk secara nasional, maka kita lihat cara mengukur ketimpangan itu dari mana. Biasanya pendekatan statistik BPS itu menggunakan pendekatan belanja, bukan penggunaan tidak bisa menggunakan pendekatan pendapatan. Karena sangat sulit, katanya itu sangat sulit untuk menanyai orang Indonesia itu berapa pendapatannya. Nah, ketika kemudian diukur dengan belanja, maka pertanyaan kepada seorang camat dan kepada seorang warganya yang kebetulan tukang becak, value rupiahnya bisa sangat beda. Contoh begini, Anda makan berapa kali sehari? Semuanya menjawab 3 kali. Tetapi ketika saya ditanya, 3 kali itu value rupiahnya berapa? Saya mungkin akan menjawab setidak-tidaknya ya 50.000 lah 3 kali makan. Ya kan? Itu camat yang masih berjiwa sederhana. Gitu? Jadi makan 15.000 sekali makan itu masih masuk akal. Tapi coba tanyakan kepada warga saya yang tukang becak itu, Anda makan berapa kali? 3 kali. Habisnya berapa? Mungkin hanya habis 20.000. Jumlah nasinya sama, lauknya, sayurnya mungkin tidak jauh beda, lauknya juga tidak jauh beda, tapi saya makan di McD atau di warung makan Padang, dia makan di angkringan. Nah, ketika itu diukur oleh BPS, Anda makan sehari 50.000, dia 15.000. Dengan segera akan terjadi ketimpangan. Ya, itu satu. Itu cara mengukur statistik yang menjebak itu seperti itu. Dan yang kedua seperti ini. Di DIY itu masih umum warga-warga di pedesaan itu memetik bayam di halaman sendiri, ya kan? Memetik buah kates untuk bikin oseng-oseng itu di halaman sendiri, kemudian bertukar tempe dengan kelapa kepada tetangganya yang kebetulan usahanya membuat tempe, kan? Nah, ketika itu dirupiahkan kan tidak bisa. Tidak bisa. Itu tidak dihitung dalam statistiknya BPS. Tidak dianggap sebagai pendapatan. Sehingga karena yang dianggap itu belanjanya, maka orang desa yang tidak belanja bayam, tidak belanja lombok, tidak belanja telo, tidak belanja kates, itu menjadi tingkat pengeluarannya kan menjadi sangat turun. Tapi apakah mereka kurang gizi? Tidak. Apakah mereka itu tidak bahagia? Tidak, mereka justru sangat bahagia.
makan dari kebun sendiri itu sangat membahagiakan dibanding kita menikmati junk fast food di toko-toko modern itu. Ya, itu kan penjelasan kenapa kita itu hidup dengan angka harapan hidup yang baik, indeks kebahagiaan yang tertinggi, tetapi juga sekaligus ketimpangan yang tertinggi. Oke, itu kita tadi bicara yang agak luas di Y. Sekarang saya mau masuk ke kota. Satu, kita melakukan pendekatan langsung untuk ketimpangan itu dalam bentuk misalnya program gandeng gendong. Ya, program gandeng gendong itu mendorong belanja pemerintah untuk jamuan sidang itu langsung kepada produsen-produsen kecil di kampung-kampung itu. Kita organisir mereka, ya, kemudian kita belanja dari mereka. Dan angka belanja jamuan sidang untuk pemerintah Kota Yogyakarta itu di atas 10 miliar per tahun. Terakhir waktu anggaran normal itu kita masih mencapai sekitar 30 miliar jamuan sidang per tahun. Dan itu didistribusikan melalui proses penyediaan jamuan sidang, jamuan rapat itu langsung kepada kelompok-kelompok mikro di kampung-kampung itu yang tergabung dalam program gandeng gendong dan ngelarisi. Ya, ini yang menyangkut kepada daya serap pasar bagi produk-produk mereka. Nah, kalau produk mereka itu belum cukup bagus, maka Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial kemudian melakukan pelatihan bagaimana membuat resoles yang enak, lumpia yang enak, kemudian tidak menggunakan pewarna yang membahayakan, tidak menggunakan pemanis buatan dan sebagainya. Jadi ada kejumbuhan antara penyiapan masyarakat untuk bisa berproduksi dengan kita membuka pasar untuk menampung produksi mereka. Itu dari sisi ketimpangan. Nah, itu juga sebetulnya kita maksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran. Sama toh? Ketimpangan itu dibaca sebagai banyaknya kemiskinan, banyaknya pengangguran. Semakin mereka kita bantu, maka mereka akan mengurangi rentang kemiskinan itu. Oke. Ini sesuatu yang sifatnya langsung kepada manusianya, kepada pelaku usaha. Yang tadi saya ceritakan di depan mengenai kita membangun embung di kawasan Giwangan. Jadi secara tradisional perspektif pemerintah Kota Yogyakarta itu membagi Jogja Utara dan Jogja Selatan itu dulunya itu dengan pemisahnya adalah rel kereta. Yang di utara kereta dianggap Jogja Utara, yang di belakang selatan kereta dianggap Jogja Selatan. Nah, ketika kami melakukan studi mengenai disparitas itu, ketimpangan itu, kami sepakat waktu itu dengan tim dari Fakultas FEB UGM, ya, dari FEB UGM, kita minta bahwa batas utara selatan itu bukan rel kereta berdasarkan perspektif bahwa rel kereta itu adalah angkutan atau jalur yang sifatnya eksklusif, sehingga tidak mempunyai koneksi langsung dengan kegiatan ekonomi. Dan kita pindah batas utara selatannya itu adalah Wirobrajan sampai ke Gebiroloko, melewati jalan Kusuma Negara, kemudian jalan-jalan di kantor pos itu ya ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat. Nah, ketika analisis itu kita pindah ke situ, maka tadinya Jogja Selatan itu dianggap cukup makmur karena punya Malioboro, kemudian punya bioskop juga, ya toh. Lalu ada rumah sakit, ada gedung pertunjukan dan sebagainya. Ketika itu kita geser ke selatan, maka selatan itu menjadi sangat miskin. Hampir semua sekolah favorit di Jogja Utara,
hampir semua rumah sakit di Jogja Utara. Malioboro punyanya Jogja Utara, Pertokoan Jalan Solo punyanya Jogja Utara. Jogja Selatan itu hanya punya SMP 2 yang cukup maju, SMP 16 yang prestasinya nun jauh di sana, SMP 13 yang juga standar begitu-begitu saja, ya kan? SMP 9 yang lumayan, ya kan? Tetapi 3B di utara, Teladan di utara, SMA 2 di utara, SMP 5 di utara, Panti Rapih di utara, Bethesda di utara, PKU pun di utara, gitu. Nah, ketika kesenjangan itu kita tangkap dengan cara seperti itu, maka kemudian kita membuat langkah berikutnya, yaitu bahwa di Jogja Selatan harus ada ungkitan pembangunan infrastruktur yang berkait langsung dengan pasar terbesarnya kota Jogja, yaitu wisata. Karena itu kemudian kita membuat master plan pembangunan embung di Giwangan. Kami melihat itu jangan hanya pada embungnya, tetapi embung itu akan menjadi satu titik ikat di mana nanti wisatawan lokal yang selama ini hanya punya Taman Bintang, dan itu juga miliknya Jogja Utara, itu bisa kita bawa ke Jogja Selatan. Lalu di situ ada paket-paket, kita punya plasma nutfah pisang misalnya, yang itu terbesar di Asia Tenggara, tapi tidak pernah dikelola dengan benar. Sorry kalau ada mahasiswa sini yang orang tuanya mungkin sama-sama seperti saya bekerja di Pemkot, saya selama ini kasihan karena plasma nutfah pisang itu tidak pernah ditangani dengan serius. Padahal di situ kita punya laboratorium kultur jaringan. Lalu di utaranya kita juga punya rumah potong hewan. Nah, rumah potong hewan ini harusnya menjadi edukasi bagaimana memotong hewan secara benar, secara kesehatan, dan secara agama. Tapi selama ini hanya dimanfaatkan oleh jagal-jagal dari Segoro Yoso di sana, dan mereka yang menikmati keuntungan. Hanya orang-orang Bantul justru yang terima keuntungan lebih besar. Kita dapat limbahnya dan dapat retribusi yang tidak seberapa. Jadi itu adalah sebuah pendekatan titik serap wisatawan ke selatan, supaya mereka kemudian menyebar ke kota gede, ke plasma nutfah, kemudian ke teman-teman sekarang ada di Giwangan itu ada tempat wisata untuk ikan dan bersampan dan sebagainya. Nah, gambaran kita itu sebetulnya memindah atau memunculkan titik kedatangan wisata, daya tarik wisata yang baru di selatan. Nah, itu untuk yang berkaitan dengan, karena ketimpangannya tidak hanya berbunyi kayak miskin, tapi ketimpangannya juga berbunyi yang miskin itu banyak di selatan. Sehingga yang di selatan itu yang perlu kita push. Gitu. Oke, itu jawaban dari pertanyaan 1 dan kedua. Pertanyaan yang ketiga mengenai infrastruktur atau suprastruktur untuk pembangunan IT dari Mas Tufail. Ya, pemerintahan elektronik ya. Ya, e-gov ya. Oke. Gov. Tahun ini kita punya dalam masa kepemimpinan Pak Haryadi dan Pak Heru Purwadi sekarang ini, kita punya target menyelesaikan seluruh RW minimal 1 WiFi publik. Dan itu berarti ada sekitar 600 RW. Tahun ini kita mencapai sekitar separuhnya, sudah separuhnya lebih. Ya, WiFi publik minimal 1, tapi banyak yang lebih dari 1. Sekarang ini sudah banyak yang lebih dari 1. Ya, sudah banyak yang lebih dari 1. Kita juga membantu WiFi publik untuk misalnya kalau di Kementerian sini kita bantu kemarin itu untuk PKBM. Jadi pusat kegiatan belajar masyarakat itu kita bantu dengan WiFi publik karena sekarang proses PKBM juga harus dengan daring misalnya. Kemudian kita sedang memulai untuk ini kaitannya dengan yang pelaku ekonomi.
Jadi di Kampung Danunegaran kita mulai untuk melatih sekitar 30 pengrajin untuk mengkoordinasikan diri dalam pemasaran secara online. Dan itu kita dampingi, kita ajari. Timnya dari Kominfo, kita menyiapkan masyarakatnya dan menyiapkan pendampingan untuk itu. Nah, ini dari sisi WiFi. Kemudian dari sisi kita sudah mendengar, saya kira bahwa tahun kemarin kita menyelesaikan ducting di daerah Tugu ke timur, ya, sampai daerah perbatasan dengan Sleman di IAIN, di UIN. Itu sudah kita selesaikan ducting. Kemudian yang di selatan kita tahun kemarin menyelesaikan untuk ducting di KHA Dahlan, yaitu dari titik Ngabean sampai ke titik kantor pos. Sudah kita lakukan ducting. Lalu tahun baru kemarin, kalau adik-adik yang hobinya selfie di Tugu, itu pasti udaranya sudah bersih dari kabel. Nah, itu hasil dari ducting. Termasuk ducting di Tugu itu, bahkan ducting untuk kabel PLN itu pun kita tarik ke bawah. Lalu sekarang ini, saat ini kami connect dengan adik-adik dan dengan UMJ ini menggunakan fasilitas WiFi yang backbone-nya itu sudah dibangun oleh pemerintah DIY, tapi kemudian untuk sirip-siripnya kita mendapatkan fasilitas untuk masuk kepada kantor-kantor pemerintah dan tadi kepada kebutuhan untuk WiFi publik. Kita juga bekerja sama dengan provider-provider termasuk Live Media, kemudian Citra, kemudian juga yang dimiliki oleh Telkomsel, itu kita juga bekerja sama, minta bantuan mereka untuk misalnya penempatan CCTV. Jadi CCTV yang bisa kita pantau dari command room, termasuk kita bekerja sama untuk CCTV pengawasan transportasi atau lalu lintas yang sudah dideklar oleh teman-teman dari kepolisian bahwa di beberapa titik nanti tahu-tahu kita tertangkap kamera dan dikirimi surat tilang ke rumah. Itu bagian dari kita membangun infrastruktur dan suprastruktur untuk IT. Kemudian secara software, secara aplikasi atau sistem, saya harap adik-adik mulai coba untuk membuka Google Play Store, kemudian mendownload JSS jogjakota.co.id. Ya. Nah, di JSS itu adik-adik bisa mengakses semua layanan yang sudah kita siapkan aksesibel di situ. Misalnya kebutuhan untuk ambulan di 119 itu bisa menggunakan JSS. Kemudian juga kebutuhan untuk misalnya melaporkan adanya PJU yang mati, ada informasi mengenai mendaftar ke rumah sakit Pratama maupun rumah sakit daerah, lalu juga pendaftaran untuk ke puskesmas. Kita sudah bisa mengakses menggunakan Android, ya, menggunakan Android. Jadi di sini kita sudah membangun sebuah platform sangat modern untuk sebuah kota, dan semuanya itu dibangun pada hak cipta yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi ini agak berbeda dengan
daerah lain termasuk dengan DIY, di mana beberapa aplikasinya itu hak ciptanya itu dipegang oleh penyedia jasa developer sistemnya. Begitu Pak Ulum, kalau masih ada pertanyaan lain. Ya. Oke Pak Brio, para mahasiswa, apakah masih ada pertanyaan secara langsung maupun izin bertanya Pak? Oke, Mas Ihsan Hidayat ya. Iya, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Ihsan Hidayat. Saya warga Aslinya asli mana? Bantul Yogyakarta Pak. Jakarta. Bantul Pak, Bantul Oh, Yogyakarta. Bantul. Oke. Ya. Bisa nih. Nah, pertanyaan saya itu yang pertama Pak, mungkin juga masih terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya. Yogyakarta itu potensi pariwisatanya itu sangat besar, termasuk Gunung Kidul itu pantainya sangat banyak, wisatanya sangat banyak, tetapi bisa dikatakan Gunung Kidul itu masih tergolong wilayah yang kurang maju dan kemiskinannya lumayan tinggi. Nah, itu apakah ada kebijakan terkait pariwisata tersebut untuk mengentaskan kemiskinan gitu Pak? Lalu yang pertanyaan yang kedua itu berkaitan dengan hal-hal yang baru viral baru-baru ini, kan itu ada sebuah video dari TikTok yang mengatakan bahwa mereka makan di salah satu warung di dekat Malioboro, tapi harganya itu tidak masuk akal. Nah, itu apakah dari pihak pemerintah Yogyakarta sendiri, apakah ada sosialisasi terkait harga dan sebagainya tersebut? Kemudian untuk parkir Pak, nah parkir itu saya sebagai warga Jogja sendiri juga kadang bingung Pak. Kalau parkir itu kok harganya beda-beda, terkadang kemarin juga ada yang protes parkir di wilayah Tugu atau 0 km gitu, parkirnya untuk mobil itu 20.000. Nah itu kan kalau setahu saya itu nggak nyampe 20.000 itu Pak. Nah itu apakah ada kebijakan yang untuk mengatur parkir dan juga untuk resto tempat makan tersebut Pak? Terima kasih. Oke, barangkali langsung Pak Brio. Oke. Ya, ini kasus Gunung Kidul. Kasus Gunung Kidul, kemudian sebetulnya juga Bantul juga sebetulnya. Jadi awal tahun ini itu JJS ya, jalur Jogja Selatan itu kan sudah yang tadinya terhenti di Kecamatan Panggang. Itu kemudian sudah ditarik ke timur, nanti tembus ke Pacitan. Itu menjadi jalur transportasi yang sangat lebar gitu. Nah, kalau sekarang kita melihat begini, khusus Gunung Kidul ini ya, khusus Gunung Kidul. Saya punya pengalaman karena sebelum menjadi pegawai saya sempat berkelana di daerah Panggang selama 2-3 tahun waktu itu. Kehidupan di sana itu selama ini kan mengekstrak dari alam secara langsung. Jadi misalnya mengekstrak dari alam itu begini. Sudah alamnya kalau musim kemarau itu tidak ada air, akibatnya tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, ya kan? Sehingga mereka itu yang biasanya bisa ngarit untuk pakan ternak itu kemudian menjual kambing supaya bisa menghidupi sapi kalau kemarau, ya kan? Itu dulu. Atau kalau tidak mereka kemudian selama kemarau mereka urban sementara ke Jakarta, di sana menjadi buruh bangunan dan sebagainya, itu yang terjadi. Nah sekarang ini kan sebetulnya saya menyarankan begini, Mas Ihsan, kita tidak bisa tergesa-gesa melihat
kemiskinan itu tertangani dengan merata, itu pasti butuh waktu. Tetapi dengan tumbuhnya tempat-tempat wisata dan juga kemudian rekayasa-rekayasa pemanfaatan air secara lebih baik, maka masyarakat itu sekarang sudah tidak sepenuhnya mengekstrak langsung dari alam. Jadi orang datang ke duit itu dibawa bukan ekstrak dari alam, kemudian menjual hasilnya menjadi duit. Sekarang duit itu dibawa orang, ya kan, melihat keindahan alam di sana, karena mungkin di Gunung Kidul itu punya pantai yang sangat eksotik sebetulnya, dengan titik-titik kecil-kecil tetapi juga sangat unik, satu dengan yang lainnya itu sangat unik karena bentangan pegunungan karsnya itu yang kemudian menjadikan dia punya keindahan tersendiri. Nah, sekarang duit itu dibawa. Duit dibawa orang datang ke sana. Nah, yang tadinya kalau menjual sesuatu itu harus diambil dari alamnya sendiri, mereka kemudian bisa menggantinya dengan menjual jasa. Ya kan? Menjual jasa itu misalnya parkir, kemudian masakan, tahu nggak masakan oseng-oseng walang itu ya? Oseng-oseng walang, oseng-oseng entung itu juga menjadi hal yang di sana jangan deso itu juga menjadi sesuatu hal yang sangat dicari. Yang dulunya jangan deso itu sepiring 7.000, karena wisatawan yang datang itu bisa menjadi 20.000, ya kan? Tanpa harus dengan konotasi nuduk tadi. Nah, ini proses yang akan terjadi. Nah, saya terus terang saya bekerja di kota, tidak di Gunung Kidul. Tetapi saya selalu mengatakan ke teman-teman waktu saya di Bapeda dulu, bahwa kalau di Bali ada one island management untuk pariwisata. Jadi Kabupaten Badung itu sangat maju, PAD-nya itu disumbangkan ke kabupaten-kabupaten lain yang belum maju. PAD dari pajak wisata itu. Sekian persen itu disumbangkan ke kabupaten sekitarnya yang belum maju. Ya. Nah, DIY itu kalau tidak ada One Jogja manajemen untuk pariwisata, nanti terjadi bunuh-bunuhan. Kota Jogja itu sementara ini misalnya hidup dari hunian hotel, ya kan, kehidupan malam. Ini kehidupan malam yang campur aduk ya sebagian yang begitu, tapi termasuk hal-hal pertunjukan kesenian. Nah, nanti kalau hotel itu juga dibangun di Kulon Progo, dibangun juga di Gunung Kidul, dibangun juga di sekarang Sleman dan Bantul, maka Jogja akan mati. Kecuali Jogja bisa secara cerdas tetap eksis dengan identitas kebudayaannya, dan kami sedang menuju ke sana. Jadi biarlah kalau orang mau menikmati alam itu ke Gunung Kidul atau ke Sleman dan ke Kulon Progo, ke Bantul, tetapi kalau mau menikmati budaya yang adiluhung, kan, itu ada di kota Jogja. Kita sedang menuju ke sana, termasuk Kementerian ini juga sedang menyiapkan diri dengan membangun kelompok-kelompok kesenian. Itu. Nah, kalau pertanyaan kemudian menjadi harga yang nutuk, baik itu parkir maupun kuliner, maka kebijakan pemerintah itu jelas bahwa harga untuk parkir itu sudah ada perdanya. Kemudian harga untuk kuliner itu sudah diatur bahwa harus transparan di depan, disampaikan di depan. Ya. Nah, kalau ada unen-unen, ini unen-unen atau apa ya, ilmu di kalangan kita, di umat Islam, di agama Islam, bahwa kemiskinan itu mendekatkan pada kekufuran, ya ini yang terjadi. COVID lama tidak laku, nggak punya duit, merasa miskin, kemudian nekat nutuk. Jadi caranya nutuk itu begini,
menunya berbunyi pecel lele 20.000 pecel lele 20.000. Yang diantar lelenya tok. Waktu mereka tanya, "Loh kok nggak ada nasi?" "Oh ya Pak, nasinya ada, tambah 5.000. Sambelnya mana?" "Oh iya sambelnya, tambah 5.000. Lalapnya mana?" "Oh iya tambah." Sehingga ketika hidangan itu menjadi komplit, harganya menjadi 40.000. Nah ini kan mentalitas kemiskinan yang mendekatkan diri pada kekufuran. Nah itu sudah kita tangani lah. Itu kita tangani dan insya Allah akan terjadi perbaikan. Lalu kemudian juga mengenai parkir. Parkir ini memang kita berhadapan dengan satu pola yang sudah sejak lama sangat sulit kita atur karena secara makro tidak tersedia tempat parkir yang memadai. Jadi sebetulnya dalam tadi kajian master plan yang saya ceritakan di depan, kita itu sudah mengatur bahwa semua bis tidak boleh masuk batas kota. Tetapi infrastrukturnya ternyata tidak disediakan oleh pemerintah, provinsi tidak menyediakan. Ketika kita mau mengambil alih terminal, karena terminal tipe A itu harusnya kewenangan pusat, ya kan? Kita katakan silakan pusat membuat terminal sendiri, terminal ini mau kita buat untuk parkir pariwisata. Ternyata izinnya tidak turun, tetap terminalnya diminta. Nah ini kan merepotkan kami karena kota Jogja itu hanya 32,5 km persegi. Ya, tapi insya Allah dengan enforcement, dengan penegakan perda dan penyiapan SDM itu kita bisa untuk lebih baik melayani masyarakat. Saya kira ngaten Pak Ulum. Oke Pak Arno, barangkali masih ada pertanyaan dari para mahasiswa. Nanti waktu kita akhiri maksimal 11:30 ya. Silakan para mahasiswa, baik pertanyaan langsung ataupun lewat chat. Halo para mahasiswa, apakah masih ada pertanyaan? Oke, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mari kita tutup forum ini, kuliah dan diskusi ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih sekali pada Pak Arno yang sudah memberikan materi tentang kebijakan pemerintahan, khususnya dalam hal pembangunan, penanggulangan kemiskinan, dan juga pengembangan ICT atau e-gov ya. Mudah-mudahan para mahasiswa bertambah ilmunya, wawasannya juga ya. Oke, saya kira dari kita sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.